Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara pengajuan NPSN untuk sekolah yang baru ya. Jadi ini khusus untuk sekolah yang baru yang akan mengajukan NPSN. Jadi untuk teknisnya ini silakan sekolah baru membawa berkas-berkas yang disyaratkan untuk diajukan oleh admin dinasnya ya. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi admin dinas akan masuk ke bagian Portal SP ya. Jadi ini hanya bisa diakses oleh admin dinas. Nah, jadi untuk syaratnya itu membawa fotokopi Jadi admin dinas nanti akan mengajukan di bagian ini, di bagian pengelolaan ya, di bagian pengajuan NPSN. Kemudian ini syarat-syaratnya, kemudian cukup gampang ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman yang ingin mengajukan sekolah baru ataupun satuan pendidikan yang baru, baik itu formal ataupun informal, itu harus melengkapi dulu SK operasional ya, yang dibuat dari pihak dinas juga melalui dinas pendidikan. Kemudian ini masukkan semua data-datanya, ini sudah ada di SK operasional. Kemudian untuk SK pendirian ini bisa dari SK pertama, misalkan akta notarisnya ya. Kemudian ini lintang dan bujur nanti dilengkapi semuanya dari nama, kemudian luas tanahnya, kepemilikannya siapa, statusnya seperti apa. Nah, kemudian nanti upload SK operasional, kemudian foto papan nama, kemudian foto sekolah tampak dari depan ya. Jadi ini ada plang nama, kemudian ini nampak situasi sekolah dari depan ya. Nah, ini SK operasionalnya yang asli ya. Ini bentuknya PDF, kemudian ini boleh bentuk JPG ya, artinya dalam foto. Kemudian ini juga dalam foto, maksimalnya itu semuanya filenya dalam 1 MB. Oke, langsung saja kita isi datanya terlebih dahulu. Oke, untuk alamatnya ini bisa sesuaikan dengan alamat yang ada di izin operasionalnya ya. Kemudian disesuaikan dengan jenjangnya, misalkan ini KB maka namanya di sini KB ya. Kemudian negeri, di sini swasta, kemudian di sini lainnya. Ini karena lembaga ya teman-teman. Di sini kita pilih lainnya. Tapi kalau memang dari yayasan, kalau memang sekolah itu di bawah yayasan maka pilih yayasan. Kalau memang punya daerah ya punya daerah ya. Kalau memang biasanya ini kalau daerah negeri. Nah, jadi kalau teman-teman ini minta akta tanahnya ya, atas nama akta tanah di mana bangunan ini berdiri ya, ataupun satuan pendidikan ini berdiri. Nah, kemudian ini SK operasionalnya disesuaikan dengan SK operasional yang didapat dari dinas pendidikannya ya. Jadi sebelum mengurus SK operasional ini ada beberapa ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga ataupun satuan pendidikan yang mengajukan permohonan untuk terdaftar di kementerian. Nah, untuk nomor SK pendirian ini didapat dari notaris ya, bisa dilihat di akta notarisnya. Kemudian tanggalnya juga ada di notaris. Nah, untuk masalah lintang dan bujur ini silakan teman-teman membuka yang namanya aplikasi map di Google ya. Misalkan di sini. Nah, jadi biar lebih gampang teman-teman ganti aja ya view-nya di bagian ini. Kita ketik aja di sini nama desanya biar cepat ya. Di sini Kunyit Muli ya, dan Kunyit Muli, dan katanya sih posisinya di Menasah Kunyit Muli. Nah, ini dia Kunyit Muli ya. Nah, ini dia. Nah, ini udah dapat ya. Jadi posisinya KB-nya di bagian ini. Nah, untuk di sini ya teman-teman silahkan klik klik kanan. Nah, di sini dia nomornya teman-teman ya. Nah, ini dia 501 ini ya, tempatnya. Oke, teman-teman bisa gunakan yang namanya notepad. Ini adalah sebagai lintangnya yang pertama, kemudian ini adalah bujurnya ya. Nah, kemudian pastikan aja. Ketika sudah dapat, nanti ketika kita simpan dia akan terbaca ya. Nah, kemudian SK operasionalnya
Nah, ketika kita akan upload ya teman-teman, jadi pastikan di bawah 1 MB untuk filenya. Di sini kita klik ya, jadi wajib PDF untuk SK operasionalnya. Misalkan seperti ini, kita klik kanan properties, kita cek di sini 300 ya KB, jadi di bawah 1000 KB. Kita klik open. Nah, ini dia filenya. Kemudian untuk papan nama ya, jadi papan nama bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini papan namanya. Kemudian kita unduh dulu. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini wajib di bawah juga 1 MB ya teman-teman. Nah, ini dalam bentuk JPG, jadi jangan nggak boleh dari JPG. Jadi kita akan convert. Nah, kita gunakan ini ya teman-teman. Kita pilih filenya tadi. Kemudian kita klik convert ya, jadi dia akan mengubah dari JPEG ke JPG. Kemudian sudah oke, kita download. Kemudian kita kembali ke file SP, masukkan lagi. Ini sudah masuk. Kemudian upload foto tampak dari depan. Jadi ini tampak dari depan. Nah, ini dia foto tampak dari depan ya. Nah, jadi seperti ini pun seperti ini. Nah, jika sudah masuk ya, semuanya ini sudah masuk, kita cek lagi apakah ada hal-hal lain yang ini tidak ada. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita langsung saja ya teman-teman klik simpan ya. Nah, nanti kita akan menunggu prosesnya ya. Oke, ini kita lengkapi dulu karena ada ini ya. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, ini sudah pending di bagian ini. Nah, nanti teman-teman ketika akan memeriksa, jadi teman-teman klik di bagian pengajuan NPSN, teman-teman lihat lagi di bagian ini ya. Nah, ini lihat lagi apakah proses ini disetujui atau tidak ya. Nah, ini apa namanya, proses ya, dalam proses. Nah, nanti kalau memang sudah diproses, nanti akan ada keterangan di bagian ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu admin dinas untuk mengecek apa namanya pengajuan daripada ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini dimengerti ya Bapak Ibu untuk pengajuan NPSN yang terbaru. Jadi seperti itu syarat-syaratnya. Nah, nanti ketika teman-teman admin dinas ya, jadi silahkan nanti melihat pengajuan NPSN di bagian ini. Nanti kalau memang disetujui langsung statusnya di sini. Kemudian nanti kalau memang sudah ada sertifikat NPSN-nya, silahkan di bagian content certificate, di bagian rekapitulasi, silahkan cari nama sekolah tadi ya, misalkan di Matangkuli tadi. Nah, misalkan di Matangkuli, nanti namanya agak ada di bagian ini. Nah, misalkan ini yang SD ini, misalkan kita klik di bagian content certificate, nanti ada sertifikat seperti ini ya. Nah, ini sertifikat NPSN-nya, jadi seperti ini ya nanti ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.